Oke, salam sehat untuk kita semua. Ya, kali ini saya akan berbagi terkait dengan tema apakah mungkin orang yang pernah mengalami sakit berat, apakah itu mungkin habis operasi berat, ya, operasi jantung, operasi ginjal dan lain sebagainya gitu ya, bisa hidup normal dan sehat kembali gitu. Nah, jawabannya adalah bisa, ya. Ya, jadi begini, apa yang pernah saya alami, jadi saya juga sudah sempat sakit yang cukup berat yaitu bypass gitu ya, bypass jantung gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa sebelum kita sakit dan setelah kita sakit kondisinya itu pasti sama. Tidak bisa setelah operasi itu ya kita akan menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Itu tidak akan terjadi begitu. Mungkin lebih baik daripada kondisinya lebih baik daripada sebelumnya, iya, tetapi kondisinya akan tetap pasti kondisinya lemah dan berbahaya untuk berisiko terhadap kematian. Nah, begitupun dengan apa yang saya alami. Jadi kondisi saya sebelum operasi maupun setelah operasi itu adalah sama, gitu ya. Tetapi karena saya bertekad bahwa saya harus bisa beraktivitas secara normal, gitu ya. Bahkan di saat saya terkena serangan jantung di awal, di mana saya tidak bisa berjalan dengan dengan normal gitu ya. Jadi jarak mungkin 100 meter sudah terengah-engah, itu naik tangga lantai 2 sudah terengah-engah seperti itu. Itu belum operasi gitu ya. Tapi saya bertekad bahwa saya harus bisa beraktivitas normal kembali. Maka saya lakukan olahraga-olahraga yang terukur gitu. Jadi saya melakukan olahraga waktu itu adalah olahraga beban, ya, tetapi terukur. Jadi saya menyadari bahwa kejadian itu disebabkan karena waktu saya sebelum masa-masa muda saya itu saya tidak melakukan aktivitas olahraga yang cukup gitu. Karena rumah saya waktu itu memang cukup jauh daripada lapangan yang memang layak untuk difungsikan seperti itu. Dan saya juga kurang kreatif dalam menggunakan space-space rumah saya untuk tempat berolahraga waktu itu. Nah, aktivitas saya ini ternyata tepat ya. Jadi saya melakukan olahraga beban secara terukur, sehingga ya yang saya ambil itu adalah fitness justru ya. Mungkin kalau dokter karena saya setiap kontrol dokter, oh jangan ambil olahraga itu gitu ya. Saya bilang bahwa olahraga saya ini adalah olahraga fitness yang terukur, tidak aksi-aksian pakai beban-beban. Jadi ya saya pegang stick ya stick kosong, saya angkat sesuai dengan berapa kali saya bisa mengangkat. Dan itu terus saya lakukan dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan saya merasakan kemajuan yang luar biasa. Ya, dalam 3 bulan keluhan saya itu sudah tidak saya rasakan lagi ya. Jadi naik tangga, berjalan jauh itu sudah normal gitu. Nah, sampailah pada suatu ketika saya pas waktu itu adalah jalan-jalan ke Singapura gitu ya, jalan-jalan ke Singapura. Ya, padahal sebenarnya sebelumnya saya sudah sering check up juga di Bali gitu ya, saya dinyatakan normal gitu ya, artinya penyumbatan tidak ada penyumbatan yang berarti lah gitu ya, masih wajar-wajar saja gitu. Tetapi tidak tahu nih di Singapura terus dinyatakan ada penyumbatan karena waktu itu saya memang ya berjalan cukup jauh gitu ya. Ya saya tetap berpikir positif saja, ya mungkin itu adalah hal yang harus saya jalani dan saya akhirnya memutuskan bukan saya yang memutuskan tapi keluarga memutuskan, sudah ambil aja operasi bypass seperti itu. Ya saya sebenarnya sangat terpaksa sekali harus menjalani itu karena saya sebenarnya punya pemikiran bahwa saya tidak harus operasi waktu itu. Oke lah, saya harus operasi. Nah,
Saya rasakan setelah operasi dengan sebelum operasi ya sama saja gitu ya. Bahkan operasi ini memang saya merasakan ada penderitaan-penderitaan lain yang saya rasakan, yaitu ya karena operasinya jauh ya, mau ada waktu pulang yang relatif cepat, yaitu akhirnya ada cairan yang masuk ke paru-paru gitu ya, harus disedot itu paru-parunya, cairan di paru-parunya, dan itu adalah penderitaan yang luar biasa itu. Nah, setelah itu kondisi pulih gitu ya, setelah kondisi pulih dan saya merasakan sebelum operasi dengan setelah operasi ya sama saja gitu. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Dan akhirnya apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan waktu itu adalah ya kalau saya hanya pasif tidak melakukan aktivitas fisik, ya mungkin tidak akan lama saya akan harus sudah check out dari dunia ini kan gitu ya. Nah, maka dari itu saya mulai olahraga beban itu lagi fitness itu tadi gitu ya, saya coba rutinkan. Ya memang akhirnya berangsur-angsur itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan apabila tidak melakukan fitness, kondisi badan drop gitu ya, kembali terasa seperti sebelum-sebelumnya. Dan ada hal yang perlu teman-teman harus pahami gitu ya. Jadi kita harus merasakan ritme dari tubuh kita gitu ya. Waktu itu saya merasakan, jadi di saat saya olahraga gitu ya, saat olahraga atau di saat olahraga itu saya harus merasakan beban yang saya lakukan, saya ambil gitu. Saya rasakan bebannya, sekian kali angkat gitu, dengan cara menjamkan mata, saya rasakan bagaimana detak jantung. Nah, kalau sudah rasanya tidak nyaman, saat menjamkan mata kita merasa tidak nyaman, berarti saya harus stop gitu. Jadi dengan cara menjamkan mata ini kita melakukan kontrol. Jadi itulah cara kita men-check up tubuh kita. Kalau kita tidak menjamkan mata, tidak duduk dengan tenang, kita tidak tahu detak jantung kita gitu, kondisi tubuh kita. Jadi dengan cara itu saya bisa melakukan check up terhadap kondisi kemampuan fisik tubuh saya terhadap beban yang saya ambil. Nah, begitupun juga setelah olahraga, ya saya harus istirahat. Yaitu bisa istirahatnya sejam, 2 jam gitu ya, supaya betul-betul tekanan darah itu betul-betul turun gitu ya, betul relax gitu ya, baru berani mandi seperti itu. Setelah keringatan kering, masih perlu istirahat lagi, bila perlu harus saya tidur lagi gitu ya, saya tidur baru setelah bangun baru berani olahraga mandi. Nah, dalam olahraga pun juga saya berapa kali pernah kejadian karena saya over control gitu, lost control gitu ya. Terlalu banyak saya mengambil beban gitu ya. Jadi baru pejamkan mata terasa sudah tidak karuan itu ya, denyut jantung terasa tidak karuan, kepala sudah tidak karuan itu ya. Saya ingat dengan pesan orang tua saya, kalau memang kita serangan jantung atau sejenisnya, kita harus tidur. Nah, langsung saya tidur di tempat fitness waktu itu. Saya tidur sampai 1 jaman lebih bahkan itu. Nah, setelah merasa nyaman baru saya ini kembali bersiap-siap untuk pulang waktu itu. Nah, ini saya lakukan itu tahun 2013-an gitu. Saya operasi itu kejadiannya sekitar tahun 2005-2006. Itu jadi cukup lama ya. Saya operasinya 2013-an. Jadi sudah cukup lama itu ya. Nah, proses untuk mencapai normal ini panjang gitu ya. Kalau sekarang sih saya habis olahraga, keringkan keringat, setelah itu saya bisa mandi gitu ya. Tapi dulu harus istirahat dulu sekian jam baru bisa mandi. Terus yang anehnya lagi, besoknya itu jam 10 itu ya, saya harus tidur. Karena mengapa? Di saat mendekati jam 10 itu nanti tekanan darah itu di leher itu
terasa sama di kepala, gitu ya. Itu saya harus tidur lagi gitu. Nah mungkin kalau saya paksakan bekerja, mungkin itu akan menyebabkan serangan jantung atau mungkin stroke dan lain sebagainya. Itu saya lakukan itu bertahun-tahun itu, kurang lebih sekitar 1-2 tahun itu. Itu fase yang harus saya lewati. Nah setelah lewat daripada itu, ya mungkin di tahun ketiga atau tahun keberapa, itu saya bisa beraktivitas dengan normal. Jadi saya tidak mengalami gejala-gejala seperti itu lagi. Nah, mungkin itulah yang mungkin terjadi pada teman-teman kita yang meninggal karena faktor serangan jantung dan lain sebagainya, karena mestinya di saat dia ada gangguan seperti gangguan terasa debaran jantung tidak karuan atau mungkin tekanan pembuluh darah di leher atau di kepala itu tidak normal, dia memaksakan diri, nah mungkin itulah yang menyebabkan orang itu meninggal. Begitupun juga mereka yang meninggal karena saat olahraga ataupun habis olahraga bulu tangkis ataupun tenis, nah, karena mungkin itu ya. Jadi kontrol terhadap fisik, beban fisik yang diterima oleh fisiknya itu tidak dia dapat kontrol dengan baik gitu ya. Nah, mungkin dari apa yang saya ceritakan ini, mungkin saudara-saudara semua bisa mengambil sebuah hikmah atau strategi dalam merawat diri ya, terutama mereka-mereka yang habis sakit berat seperti itu ya. Jadi saya punya satu cerita, teman saya ini juga sama ya, gangguan jantung juga, sakit jantung juga. Dia konsultasi ke dokter, disuruh pasang ring habis waktu itu ya 2005-2006 itu habis sekitar 50-an juta lah. Dia bilang kepada saya, uang 50 juta saya dapat dari mana Pak gitu. Tapi dengan olahraga begini saya merasakan jauh lebih bagus dan saya merasakan sedikit demi sedikit menjadi lebih normal gitu. Jadi ternyata latihan fitness atau beban itu yang mungkin oleh beberapa dokter dikatakan, oh jangan, tidak boleh, ternyata itu sangat bagus. Tapi ingat, harus terkontrol, gitu ya. Ya, baiklah, para pemirsa semuanya. Jadi, saya berharap semoga ini ada manfaat bagi Anda semuanya. Dan apabila ada komen, ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan tulis di bawah ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.